Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Ali Tidia Putri, NPM 19421024. Yang kedua ada Afandi Akbar, NPM 19421058. Ada Andri Taufik, 19421031. Excel Ariasto, 19421036. Bagas Dwi Jayanto dengan NPM 19421010. Yang keenam ada Kadek Seti Handayani dengan NPM 19421077. Ada Rahmat Amin dengan NPM 19421088. Dan yang terakhir ada Ulul Absar, NPM-nya 19421030. Kami dari jurusan Informatika tahun 2019, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen Ibu Lisa Damayanti, SPD, MPD. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Tidia Putri, NPM 19421024 dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang arti, kedudukan, dan juga fungsi bahasa Indonesia. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama bahasa Indonesia? Iya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa resmi ini digunakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa yaitu di bulan Oktober. Baik, akan saya jelaskan sedikit sejarah tentang bahasa Indonesia. Jadi, Amin Singgi menjelaskan dalam Minto Rahayu bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa yang dimufakati dan diakui serta digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, sehingga sama sekali bebas dari unsur-unsur daerah yang belum umum dalam bahasa kesatuan kita. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa yang merupakan bahasa mayoritas pada masa itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan dari Riau. Nah, untuk kedudukan bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting, seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda, berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Ini artinya bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial dan juga budaya luhur bangsa. Dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi, dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan luhur bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan dapat juga membedakan antar negara lain, yaitu dengan karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ini artinya seluruh bangsa Indonesia ini masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam kesatuan bangsa, dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Ini artinya
dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik di pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk bahasa resmi kenegaraan, seperti dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipergunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan, baik formal atau non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya sama. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Dalam kaitannya ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah lainnya. Nah, itu tadi materi tentang arti, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kades Teni Rayanti, NPM 19421077. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu bahasa Melayu, yang kedua bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang ketiga sejarah sebelum kemerdekaan, yang keempat pasca tahun 1928, yang kelima perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan, dan yang keenam kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke materi bahasa Melayu. Bahasa Melayu dikenal dalam sejarah sebagai lingua franca. Bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan. Ditemukannya bukti-bukti prasasti penggunaan bahasa Melayu kuno. Yang pertama yaitu prasasti di Kedukan Bukit tahun 683 Masehi di Palembang. Yang kedua, prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi di Palembang. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi di Bukit Barat. Dan yang keempat, prasasti Karangbirahi tahun 688 Masehi di Jambi. Selanjutnya, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu lingua franca di Indonesia, bahasa kebudayaan dan bahasa perhubungan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari dan tidak ada tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku-suku di Nusantara mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Yang kelima, bahasa perdagangan, dan yang keenam, bahasa resmi kerajaan. Selanjutnya, sejarah sebelum kemerdekaan. Yang pertama, penyebaran agama Islam ke Kepulauan Nusantara memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi dan ikut memperkaya kasana, kota, kasa, dan bahasa Melayu. Yang kedua, berdirinya Budi Utomo sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pasca tahun 1928. Yang pertama, berdirinya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933. Yang kedua, diadakan Kongres 1 Bahasa Indonesia Surakarta di Solo tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1983. Dan yang ketiga, Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1 Mei 1942.
Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama, 8 Agustus 1945, penandatangan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berisi penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, 19 Maret tahun 1947, peresmian penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi, pengganti ejaan Van op Jensen yang berlaku sebelumnya. Yang pertama, ejaan Van op Jensen, huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan dipotong seperti mulai dengan ramai. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan seterusnya. Huruf OE untuk menuliskan kata giore, itoe, wener, dan sebagainya. Tanda diakritik seperti koma lain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamuer, akal. Yang kedua, ejaan Suwandi. Huruf OE diganti dengan U, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata tak. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti kata depan di pada, rumah, di kebun disamakan dengan imbuhan di pada dituliskan di karang. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, sebagai bahasa persatuan atau alat perhubungan antar budaya dan daerah. Yang kedua, bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang ketiga, sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Dan yang keempat, sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Baik, terima kasih. Itu dia presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulul Absor, MTN 1940 dari keluarga informatika. Saya akan mempresentasikan tentang materi saya, ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan media pembicaraan. Ragam bahasa dibedakan atas ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku. Ragam bahasa lisan. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi, rendahnya, dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Fungsi gramatikal harus nyata. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagai besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan normal bahasa dalam penggunanya. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah: cendekia, lugas dan jelas, ringkas dan padat, formal dan objektif, konsisten, bertolak dari gagasan. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma
kemasyarakatan yang berlaku misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, tempat arisan, hendaknya menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Udah makan, luput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek, yaitu subjeknya kuda, ada predikat, makan, dan ada objek, rumput. Dari segi makna, kalimat ini dapat diterima secara logis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faris Mujadiwan, NPM 1942-1036. Saya di sini akan mempresentasikan perbedaan budaya masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pendahuluan, perbedaan di keadaan geografis telah memisahkan masyarakat menjadi kelompok-kelompok dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut telah melahirkan perbedaan kebudayaan termasuk di dalamnya bahasa dan variasi. Faktor status sosial, situasi berbahasa, waktu, budaya, dan individual juga telah menyebabkan munculnya variasi-variasi bahasa. Bahasa dan budaya saling berpengaruh. Dalam penggunaan bahasa, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara struktur sosial dan cara masyarakat dalam menggunakan bahasa tersebut yang dapat mengarah pada pembentukan perilaku linguistik tersebut. Kita mengetahui tidak ada masyarakat yang sama, tetapi dalam masyarakat terdapat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat melihat adanya variasi bahasa, yang maksudnya adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu bahasa yang mempunyai arti atau makna yang sama. Variasi bahasa dapat kita lihat di dalam pengucapan, diksi, dan struktur kalimat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Berbeda dengan pada pemukiman padat, penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang, lebar dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa yang digunakan sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor transportasi dan alat komunikasi. Transportasi dan alat komunikasi membuat interaksi manusia menjadi mudah. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut dan udara menjadi penghubung antar pulau di Indonesia. Semakin mudah interaksi dengan suku di pulau lain, maka semakin beragam kebudayaan berbahasa yang dimiliki. Yang keempat, faktor keterbukaan masyarakat. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam pembentukan keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan dan logat bahasa yang beraneka ragam. Bahasa dan budaya. Setiap masyarakat mempunyai kebersamaan dalam perangkat budaya seperti politik dan etnik. Kebersamaan dalam menafsirkan gejala alam sekitarnya, kebersamaan dalam sejarahnya sendiri, dan menyepakati sistem nilai budaya mereka. Mengetahui cara yang baik dan salah dalam melakukan sesuatu berpakaian, makan, minum, dan bagaimana mendidik anak-anak mereka.
Tetapi mereka pun mempunyai cara khusus dalam melakukan itu semua. Dan mereka pun mempunyai cara tersendiri dalam mengkomunikasikan semua ini di dalam perantara bahasa. Bahasa diajukan kepada masyarakat ujaran yang ciri pemer lainnya adalah bahwa anggota masyarakat tersebut menyebut bahasa yang mereka pakai dengan satu nama yang sama. Bagaimana hubungan antara bahasa dan budaya? Inilah persoalan relativitas bahasa itu. Sebelum kita menyodorkan kemungkinan jawaban, kita lihat dulu proses pemerolehan kemampuan berbahasa. Dengan bahasalah seorang anak memperoleh sikap, nilai-nilai, cara berbuat, dan lain sebangsanya yang kita sebut dengan kebudayaan. Atau lewat bahasalah ia mempelajari pola-pola kultural dalam berpikir dan bertingkah laku dalam masyarakat. Nyatalah bahwa budaya itu mesti dipelajari. Mempelajari ini semua adalah proses sosialisasi dan pada pokoknya dilakukan lewat bahasa. Pertama di rumah, kemudian di sekolah, dan selanjutnya di dalam masyarakat luas sampai akhir hayat. Nyatalah bahwa bahasa mengantarai individu dan budaya. Selanjutnya, penggunaan dan variasi bahasa dalam berbahasa dan berbudaya. Prof. Safir mengemukakan hipotesisnya bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, melainkan juga cara dan jalan pikiran manusia. Sheridan Agustinus 1490. Berkaitan dengan hipotesis tersebut, ada tanggapan dari Kang N. 1971. Beliau mengembangkan 3 hal, yaitu sapaan, tenses atau kala, greeting atau salam. Bahasa yang menggunakan kata kekerabatan bapak, ibu, saudara sebagai kata sapaan mengakibatkan masyarakat tuturnya bersifat familiar. Bahasa yang tidak mengenal tenses mengakibatkan masyarakat tuturnya kurang menghargai waktu. Bahasa yang menggunakan greeting, salam, how do you do, dan apa kabar mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap masyarakat tutur. Kata do memiliki sugesti melakukan sesuatu, sedangkan kabar memiliki sugesti nyungsung warta. Kebenaran atau ketidakbenaran pendapat tersebut merupakan bukti hipotesis Prof. Safir 1993. Kesimpulan, keadaan geografis yang berbeda-beda telah memisahkan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari berbagai bangsa. Keberagaman bangsa tersebut telah melahirkan kebudayaan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya bahasa. Selain faktor geografis, juga faktor status sosial, situasi berbahasa, waktu, budaya, dan individual telah menyebabkan munculnya variasi-variasi budaya dan bahasa. Bahasa dan budaya saling berpengaruh. Dalam penggunaan bahasa, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara struktur sosial tertentu dan cara masyarakat dalam menggunakan bahasa tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wijayanto, NPM 1942-10. Bagi saya informatika. Berikut ini saya akan mempresentasikan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Pertama, pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, atau dan sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Berikutnya, ejaan biasanya memiliki 3 tipe aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Berikutnya, pemakaian huruf bisa kita lihat sendiri dan kita baca. Di sini ada beberapa contohnya. Berikutnya, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan
Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf sebagai berikut. Contohnya di sini ada B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang melambangkan dengan I, O, dan OI. Contoh penggunaan diftong I pada awal, tengah, dan akhir adalah sebagai berikut. Ain, malaikat, pandai, sedangkan pada diftong au seperti aula, saudara, dan harimau. Berikutnya nama diri, penulisan nama-nama, sungai, gunung, jalan, kota, orang, badan hukum, dan sebagainya disesuaikan dengan EYD. Contohnya Danau Cikarang, Jalan Diponegoro, Gunung Cibayat. Berikutnya lagi yaitu Sungai Citarum, Medan, Tanggung Baru, dan Universitas Negeri Medan. Tiga, penulisan huruf. Huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama. Di sini ada contohnya. Kita baca juga bersama. Berikutnya langsung. Huruf miring dipakai. Nah, ini ada contohnya juga. Contohnya saya bacakan ya. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam keterangan dan dalam karangan. Menuliskan nama-nama ilmiah atau ungkapan asing dan menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Penulisan kata. Di sini ada beberapa juga bisa kita baca. Selanjutnya penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua golongan. Pertama, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai, contohnya seperti ini, untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan keapaan, pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum, pada singkatan nama orang, di belakang atau huruf dalam suatu bagan, sisar atau daftar. Berikutnya tanda koma dipakai sebagai berikut ya. Ini ada beberapa contohnya. Selanjutnya tanda hubung dipakai memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Merangkai ke dengan kata berhuruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan huruf kapital dengan himpunan. Merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, menyambungkan awalan dengan bagian kata di belakangnya, akhirnya dengan kata di depannya pada pergantian baris, menyambungkan unsur-unsur kata ulang, menyambungkan huruf kata yang dieja satu-satu bagian-bagian kata. Selanjutnya tanda pisah dipakai sebagai berikut. Menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Selanjutnya di antara dua bilangan atau tanggal berarti sampai dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memperjelas khusus di luar bangunan kalimat. Selanjutnya tanda kurung dipakai untuk menggrafik tambahan keterangan atau penjelasan. Menggrafik keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Menggrafik angka atau huruf yang merinci atau seri keterangan.
Contohnya tanda petik dipakai pertama untuk menggapit latihan ilmiah yang masih kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kedua, untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Ketiga, menggapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Taufik, NPM 19421031 dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kalimat efektif. Yang pertama, pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan dari penutur ataupun penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar maupun membaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar maupun pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis ataupun pembicara secara tepat, sehingga pendengar ataupun pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis maupun pembicaranya. Lalu yang kedua adalah syarat-syarat dari kalimat efektif. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, kalimat efektif dapat secara tepat mewakili pikiran pembicara maupun penulisnya. Lalu yang kedua, kalimat efektif dapat mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar maupun pembaca dengan yang dipikirkan pembaca ataupun penulisnya. Lalu yang ketiga adalah kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya. Yang pertama, pleonastis. Pleonastis adalah pemakaian kata yang mubazir ataupun berlebihan yang sebenarnya tidak perlu diadakan. Contoh-contoh kalimat yang mengandung kesalahan tersebut antara lain adalah banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Nah, kalimat ini dapat dibuat lebih efektif dengan cara menghilangkan beberapa kata. Contohnya bisa dibuat dengan banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Lalu yang kedua, kita harus saling tolong-menolong. Kalimat ini bisa dibuat lebih efektif dengan kita bisa membuatnya kita harus saling menolong ataupun kita seharusnya saling tolong-menolong. Lalu kesalahan yang kedua adalah kontaminasi. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan kontaminasi adalah fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Nah, kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan, sehingga menjadi fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Lalu kesalahan yang ketiga adalah kesalahan pemilihan kata. Contoh kalimatnya adalah saya mengetahui kalau ia kecewa. Nah, seharusnya ini bisa dibuat lebih efektif dengan mengganti kata-kata yang menjadi saya mengetahui bahwa ia kecewa. Lalu kesalahan yang keempat adalah kesalahan nalar. Contohnya adalah bola gagal masuk gawang. Seharusnya bisa dibuat menjadi kalimat efektif bila kita mengganti kata-katanya menjadi bola tidak masuk gawang. Oke, kesalahan yang kelima adalah adanya pengaruh bahasa asing atau daerah, yaitu interferensi. Kita bahas dari bahasa asing terlebih dahulu. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing terlihat pada kalimat berikut. Yang pertama, saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Kalimat ini bisa jadi mendapat pengaruh bahasa Inggris. Karena jika dilihat dari terjemahannya bahwa I live in Semarang where my mother works. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi saya tinggal di Semarang, di tempat ibu saya bekerja. Lalu dari bahasa daerah. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa daerah dapat kita lihat pada kalimat berikut. Anak-anak sudah pada datang. Dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut bisa kita ubah menjadi anak-anak sudah datang. Lalu kesalahan keenam adalah kata depan yang tidak perlu ada. Seringkali kita membuat kalimat yang mengandung kata-kata depan yang tidak perlu seperti pada kalimat berikut ini. Contohnya, di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru agar menjadi lebih efektif.
Sebaiknya kita menghilangkan kata depan di sehingga kalimat menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Nah, dari materi ini kesimpulannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur maupun penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar maupun membaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar maupun pembicara dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Selamat sore. Perkenalkan diri, nama saya Rahmat Amin S, NPM 19421088, Prodi Informatika, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang paragraf dan pengembangannya. Pengertian paragraf. Paragraf dan pengembangannya dibagi menjadi dua macam-macam paragraf. Yang pertama, berdasarkan isinya, kedua berdasarkan letak kalimat utamanya. Selanjutnya, apa itu paragraf? Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikiran sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam satu paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat-kalimat itu ialah kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu gagasan. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu seberapa banyak ide pokok paragraf yang dapat diungkapkan. Terdapat paragraf induktif dan deduktif. Paragraf berdasarkan isinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membaca akan bertambah wawasan. Ciri-cirinya ialah ada informasi. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-cirinya adalah ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Yang ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang terakhir, yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf argumentasi. Paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Selanjutnya, paragraf berdasarkan letak kalimat utama dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat induktif adalah kalimat yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga, yang terakhir, paragraf campuran adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Kalimat utama menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan alamiah. Pengembangan secara alamiah ini seorang penulis dapat menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kajian yang dibicarakan. Penulis dapat menggunakan dua pola. Yang pertama, pola spasial atau urutan ruang. Misalnya gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dan sebagainya. Yang kedua, pola kronologis atau urutan waktu.
misalnya gambaran urutan terjadi peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Tadi, sekarang, nanti, besok, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan klimaks dan anti klimaks. Pembuatan klimaks dilakukan dengan penampilan gagasan utama yang rinci dari persoalan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, pengembangan anti klimaks merupakan kebalikan dari klimaks. Yang ketiga, pengembangan perbandingan dari pertentangan. Paragraf perbandingan dan pertentangan ialah secara pengarah menunjuk kesamaan atau perbedaan antara dua orang, subjek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Yang keempat, pengembangan analogi. Pengembangan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang sudah terkenal umum dengan yang tidak dikenal umum. Yang kelima, pengembangan contoh-contoh. Gagasan yang terlalu umum bersifat sulit dipahami agar pembaca menjadi jelas diperlakukan ilustrasi konkret. Ilustrasi konkret inilah yang nantinya dikembalikan menjadi contoh-contoh. Yang keenam, pengembangan akibat sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat merupakan hubungan sebab akibat dan akibat sebab. Sebab dapat bertindak sebagai kalimat utama, sedangkan akibat merupakan kalimat penjelas. Dapat juga sebaliknya, kalimat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai pikiran penjelas. Yang ketujuh, pengembangan definisi luas. Yang dimaksud pengembangan definisi luas ialah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah. Yang ke-8, pengembangan klasifikasi. Dalam pengembangan karangan kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satu satuan dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Dan yang terakhir, 9. Pengembangan umum khusus umum. Cara pengembangan paragraf umum khusus umum merupakan cara yang paling umum dipakai. Paragraf umum khusus dikembangkan dengan meletakkan pikiran utama pada awal paragraf, kemudian rincian berada pada kalimat-kalimat berikut. Sebagai paragraf khusus umum, mula-mula dikembangkan rincian, kemudian pada akhir paragraf disampaikan generalisasinya. Jadi paragraf umum khusus bersifat deduktif, sedangkan paragraf induktif bersifat khusus umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi Akbar, NPM 19421058 dari kelompok 1, menjelaskan materi tentang kaidah penulisan laporan. Yang pertama yaitu pengertian laporan. Menurut Widya Martaya, penulisan laporan adalah penyampaian informasi yang bersifat faktual tentang sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan kata lain, penulisan laporan menyangkut 3 hal, yaitu yang pertama, apa yang dilaporkan, yang kedua, siapa yang melaporkan, dan ketiga, kepada siapa laporan itu disampaikan. Nah, menurut Indradi, laporan adalah suatu tulisan berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Nah, jadi laporan adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berdasarkan fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan terhadap informasi tersebut. Nah, fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan berdasarkan objektif yang dialami sendiri, yaitu dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri. Ketika telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemudian fungsi laporan. Penyampaian laporan biasanya dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasan. Dalam hal ini adalah atasan yang memberikan tugas atau mempunyai
fungsi kontrol dan pengawas terhadap bawahannya atas kegiatan yang dilaporkan bawahannya. Nah, laporan juga bersifat koordinatif bila ditulis oleh petugas dengan posisi sejajar dengan pembacanya. Atas dasar ini, laporan mengandung 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Laporan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi pembacanya. Kedua, fungsi pertanggungjawaban, yaitu laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap pembaca laporan atau atasannya, atau tugas yang harus dan telah dilaksanakannya. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Dengan membaca laporan, seorang atasan bisa mengawasi bawahan serta tugas yang dilakukannya tanpa harus melihat langsung. Yang keempat yaitu fungsi pengambilan keputusan. Nah, laporan dari bawahan dapat digunakan oleh atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, juga berlaku untuk laporan koordinatif. Kemudian selanjutnya itu dasar-dasar membuat laporan. Nah, laporan pada dasarnya adalah alat komunikasi. Agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif, sebuah laporan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu lengkap, artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Kedua, jelas. Sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan tidak memberi peluang diartikan secara berbeda oleh pembaca yang lain. Ketiga, benar atau akurat. Data dan fakta yang salah dapat menuntut pembaca membuat keputusan yang salah juga. Yang keempat, sistematis. Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa dengan sistem pengkodean yang teratur sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Yang kelima, objektif. Penulis laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya. Penulis harus bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu. Yang keenam, tepat waktu. Tepatan waktu mutlak diperlukan karena keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan mengambil keputusan. Kemudian jenis-jenis laporan. Yang pertama yaitu jenis laporan berdasarkan bentuknya. Laporan merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka. Berdasarkan bentuknya, laporan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, laporan yang berbentuk memo. Biasanya laporan pendek yang memuat hal-hal pokok saja dan beredar di kalangan intern organisasi, kalangan dalam. Kemudian, laporan berbentuk surat. Isinya lebih panjang daripada laporan yang berbentuk memo, sekitar 3 lembar folio, bisa ditujukan ke luar organisasi. Selanjutnya, laporan berbentuk naskah. Laporan ini bisa panjang atau pendek. Bila panjang dibuat dalam format buku dan dalam penyampaiannya mutlak diperlukan surat atau memo pengantar. Kemudian, laporan berbentuk campuran. Laporan ini tidak lain gabungan antara bentuk naskah dengan memo atau surat. Dibuat begini karena isinya cukup kompleks sehingga harus dipadukan dengan bentuk naskah agar pengkodean bagian-bagiannya lebih mudah dilakukan. Kemudian yaitu jenis laporan berdasarkan waktu penyampaiannya. Berdasarkan waktu penyampaiannya, laporan dibagi atas laporan insidental dan laporan periodik. Laporan insidental itu laporan disampaikan secara rutin, tidak secara rutin, hanya sekali-kali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal. Nah, sedangkan laporan periodik yaitu laporan yang dilakukan secara periode atau secara terus-menerus. Yaitu contohnya laporan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis laporan berdasarkan maksud pelaporannya. Berdasarkan maksud pelaporannya, laporan dibagi atas laporan informatif. Yang pertama, laporan informatif itu laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan memberi analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian informasi yang akurat dan terinci. Kemudian laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor. Yang dimaksud memberikan rekomendasi atau usul yang tidak mengikat
meski demikian, akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan. Kemudian, laporan analitis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran si pelapor, bisa berupa pendapat atau saran setelah melalui analitis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini. Kemudian laporan pertanggungjawaban, di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, bersifat evaluatif. Laporan kelayakan, visibility report. Nah, laporan kelayakan ini mengacu pada apakah yang dia awasi itu layak atau tidak, barang yang dia lihat itu layak atau tidak yang dia amati. Kemudian sistematika laporan, penulisan laporan. Hendaknya dalam membuat laporan tersebut dapat menjawab semua pertanyaan mengenai apa tujuannya, mengapa laporan dibuat, siapa yang membaca laporan, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, dalam penyusunan laporan, urutan isi laporan sebaiknya diatur sehingga penerima laporan dapat mudah memahaminya. Nah, urutan isi laporan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan tentang latar belakang kegiatan, dasar hukum kegiatan, tujuan kegiatan, ruang isi laporan. Kemudian isi laporan. Nah, pada bagian ini harus dimuat segala sesuatu yang ingin dilaporkan, antara lain yaitu jenis kegiatan, tempat dan waktu kegiatan, petugas kegiatan, persiapan dan rencana kegiatan, peserta kegiatan, pelaksana kegiatan, kesulitan dan hambatan, dan hasil kegiatan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga yaitu penutup. Nah, pada bagian ini penulis dapat menuliskan ucapan terima kasih serta menambahkan kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan laporan. Nah, menurut FX Suyjadi, laporan merupakan hal yang sangat penting sehingga pembuatan laporan haruslah tepat. Adapun ketepatan tersebut menurut Suyjadi yaitu harus melakukan prosedur yang tepat pula, di mana prosedur pembuatan laporan mencakup pokok langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan fakta. Laporan yang tepat adalah laporan yang lengkap, data dan yang dibutuhkan maupun memuat fakta yang akurat. Agar data dan fakta tersebut dapat dipercaya dan akurat, maka pengumpulannya harus melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Kedua, mengadakan wawancara bagi data dan fakta yang memerlukan pendapat. Ketiga, melakukan penyebaran daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu pemindahan tabulating data dan fakta. Setelah melakukan pengumpulan data dan fakta secara acak, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan data dan fakta tersebut. Pemilihan data tersebut bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pemilihan data berdasarkan pembedaan cakupan yang diteliti. Yang kedua, dibeda-bedakan menurut peristiwa dan dampaknya. Nah, yang ketiga itu dibeda-bedakan menurut gambar, grafik, maupun tabel. Yang keempat, melakukan tabulating, yaitu mengumpulkan data dan fakta yang sesuai dengan cakupan bidang masing-masing menjadi suatu daftar atau tabel. Kemudian, yang ketiga, membuat kerangka laporan. Nah, pada dasarnya, kerangka laporan mencakup empat bagian pokok, yaitu yang pertama, A. Pendahuluan. Dengan melihat isi pendahuluan, pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan pembuatan laporan, masalah yang dibahas, batasan masalah, sistematika penulisan laporan, pendekatan penyelesaian yang digunakan. Kemudian, tubuh laporan. Nah, dalam tubuh laporan inilah yang merupakan pembahasan maupun penyelesaian masalah yang dikemukakan karena di dalamnya terpapar segala data dan fakta yang telah dipisah-pisahkan menurut kepentingan penyelesaiannya. Yang kedua yaitu terdapat analisa penulis. Yang ketiga terdapat hasil penyelesaian masalah dan kemudian ditarik kesimpulan dan saran dari penulis. Kemudian biasanya bagian tubuh laporan ini merupakan bagian terpanjang dalam penulisan keseluruhan laporan. Oleh karenanya, bagian ini biasanya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, permasalahan, batasan masalah, hipotesa, latar belakang teori, bagian, bab-bab, dan subbab-subbab selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu yang C, saran.
Saran di sini sudah terangkum semua penyelesaiannya masalah secara tegas tanpa memberikan alternatif pilihan lain. Biasanya pada laporan survei, saran tersebut dimasukkan ke dalam tiap akhir uraian pada tiap-tiap akhir bab, atau bisa juga dapat sekaligus disatukan sebagai bab terakhir dari seluruh laporan. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dan penutup sebagai logika dari hubungan korelasi antara daya, fakta, dan analisa. Adapun kesimpulan ini bisa juga dijadikan ke dalam satu bab dengan bab saran, karena saran tersebut merupakan pencerminan kesimpulan yang jelas tanpa pemberian alternatif lagi. Nah, sedangkan pada penutup, di samping tercermin penegasan logika juga berupa penegasan saran-saran atau harapan penyempurnaan kegiatan-kegiatan selanjutnya serta implementasi dari semua ide-ide yang terpaparkan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya tadi yaitu yang pertama, laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Nah, bahasa yang digunakan dalam membuat laporan haruslah menggunakan bahasa yang formal, jelas, baik, dan juga harus teratur agar mudah dipahami oleh pembaca. Pernyataan atau isi dalam laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan juga terima kasih kepada Ibu Lisa Damayanti SPD MPD sebagai pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya guys. Terima kasih.